Apa hukumnya dalam syariat Islam memasang bendera di depan rumah dalam rangka perayaan hari kemerdekaan? Yang saya tahu, Allahu a'lam, tidak apa-apa. Yang saya tahu, nggak masalah. Selama memang dia tidak menyembah bendera itu. Simbol, bendera kan juga di zaman Nabi SAW dipakai ya. Di peperangan ada bendera. Simbol, bahwasanya ini simbol negara. Karena Indonesia ditahu memang ada benderanya warna itu, ya sudah nggak apa-apa. Ini karena merayakan hari kemerdekaan yang menunjukkan kegembiraan, simbol. Kalau saya Allah alam yang saya tahu tidak apa-apa. Tapi kalau dia menganggap bendera itu punya kelebihan, punya kesaktian, itu nggak boleh. Seperti ada orang terlalu berlebihan itu. Saya pernah lewat di salah satu di depan kantor aparat keamanan kita di salah satu kota di Indonesia ini. Tidak sengaja begitu pas saya mau lewat, rupanya mereka mau turunkan bendera tuh. Di dalam pagar mereka. Jalanan semua ditutup, mobil saya juga ditahan, semua ditahan di belakang. Suruh tunggu bendera turun. Kenapa ini? Apa hubungannya? Coba kalau sholat azan, tahan tidak mobil? Masa bendera digituin? Nggak boleh ini, kalau ini nggak boleh, itu kan? Ini berlebihan ini. Tapi kalau hanya sekedar memajang, karena mengikuti pemerintah kita sebagai simbol negara kegembiraan, insya Allah setahu saya nggak apa-apa. Asal tidak ada hubungan di situ variabel kalau ini ada kesaktiannya lah. Merah putih itu sakti atau apa hubungannya? Nggak ada hubungannya sama sekali. Kalau seorang menghormati bendera dengan penuh keyakinan, ini bendera ini luar biasa, harus diagungkan, dimuliakan lebih daripada sekedar lambang negara. Kalau ada orang yang seperti itu, sehingga kemudian dia betul-betul menghormati dan mengagungkan dan penuh mengkeramatkan Al-Quran, penuh mengkeramatkan apa? Bendera. Kemudian dia sengaja tenang untuk berkhidmat, untuk khidmat kepada bendera itu. Sengaja dia menghormati dengan penghormatan yang luar biasa, khusyuk, tenang, padahal tenang di dalam sholat dia nggak bisa. Kalau dia sampai kepada derajat seperti ini, boleh jadi dia mengibadati bendera itu. Akan tapi apakah seperti itu manusia terhadap bendera? Tidak, insya Allah ta'ala. Walaupun kita kemudian menghormatinya, walaupun kita melakukan upacara lalu mengatakan melakukan hormat, hati kita tidak melakukan, insya Allah tidak melakukan seperti itu, maka ini bukan kesyirikan. Akan tetapi menghormati lambang negara lebih daripada semestinya ini juga tidak lambang negara adalah bendera merah dan putih, namun dihormati lebih daripada kadarnya, ini juga hal yang harus kita pikirkan. Di mana orang tidak bisa tenang sekian menit untuk sholat kepada Robnya, kemudian dia bisa tenang di depan. Maka hati-hati dalam mengangkat suatu benda lebih daripada kadarnya. Tapi sampai kepada yang namanya syirik, insya Allah tidak. Karena tidak ada orang yang menuhankan benderanya. Wallahu ta'ala alam. Mencium bendera, kemudian menghormati sang saka, itu bukan bagian daripada kesyirikan. Karena ini hanya termasuk bagian daripada adat, bukan ibadah. Tidak ada seorang pun yang ketika dia menghormati bendera dikatakan sebagai ibadah. Enggak. Ini adat, sebagai bentuk kecintaan kita kepada lambang negara kita. Sehingga hormat kepada bendera itu hukumnya boleh insya Allah. Begitu juga ketika seseorang mencium bendera negaranya, hukumnya boleh insya Allah. Karena tidak ada orang yang menyatakan mencium bendera beribadah. Nggak ada juga yang menyatakan hormat kepada bendera sebagai sebuah ibadah. Sehingga wallahu ta'ala sebatas pengetahuan yang kami ketahui, hormat bendera, mencium bendera, selagi tidak ada niatan untuk ibadah, sebatas untuk penghormatan kepada lambang negara dan sebagai bentuk kecintaan kita kepada negara di mana kita tinggal, negara di mana kita sekarang itu berpijak, negara di mana kita dilahirkan. Dan memang Nabi kita Muhammad SAW itu mengajarkan kita untuk kita itu cinta negara, sampai beliau SAW meminta kepada Allah supaya beliau dijadikan cinta kepada Madinah sebagaimana kecintaan beliau kepada Makkah. Allahumma habbib ilayyal Madinah ka hubbina li Makkah. Ya Allah, jadikanlah aku cinta kepada Madinah sebagaimana cintaku kepada Makkah, atau bahkan lebih, karena ketika itu beliau sedang berada di Madinah. Dan pepatah kita mengatakan, di mana bumi dipijak di situ, iya, jemaah sekalian, itu penghormatan kita, bukti cinta kita kepada negara kita. Makanya dakwah sunnah
juga mengajarkan bagaimana kita sebagai warga negara untuk cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia kita ini. Silakan kita berbahagia dengan kemerdekaan Indonesia. Silakan Anda bersenang dengan kemerdekaan Indonesia. Yang perlu kita perhatikan adalah batasan-batasannya saja. Ya, adapun menghormati bendera sebagai bentuk penghormatan kepada negara, karena di situ mungkin kita menghormati siapa yang memiliki perjuangan, para pahlawan yang mereka memperjuangkan bendera ini merah putih, ya, lambang negara kita, maka perlu kita untuk menghormati mereka. Tapi pada intinya kita juga doakan mereka, para pahlawan-pahlawan negara kita yang memperjuangkan kemerdekaan dengan kalimat Allahu Akbar mereka, dengan kalimat tauhid la ilaha illallah yang mereka suarakan dengan lisan-lisan mereka. Kita doakan mereka semuanya. Dari kalangan kaum muslimin tentunya yang kita doakan, semoga Allah menjadikan perjuangan mereka itu ikhlas karena Allah untuk mempertahankan negara tempat mereka berpijak, dan semoga Allah menjadikan itu dalam timbangan kebaikan-kebaikan mereka. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kata Nabi, fa in usiba Zaid fa Ja'far. Kalau Zaid meninggal, bendera peperangan dipegang oleh Ja'far. Maka akhirnya bendera peperangan dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka Ja'far berperang. Faqutiyat yaduhul yumna. Maka kemudian tangan kanannya terputus. Maka dia pegang bendera dengan tangan kiri. Kemudian faqutiyat yaduhul yusra. Kemudian tangan kirinya terputus, dia fadammahu fahtadanahu bi'adudaihi. Maka dia pun memegang bendera dengan kedua lengan atasnya sampai akhirnya dia terbunuh radhiyallahu taala anhu. Dan ini dalil bahwasanya sejak dahulu bendera merupakan lambang negara. Bendera merupakan lambang negara. Dalam setiap peperangan, Rasulullah SAW kasih bendera kepada para sahabat. Bendera tersebut tidak boleh jatuh. Karena kalau jatuh berarti pasukan akan kalah. Mental pasukan jatuh dan menunjukkan tidak bisa membela benderanya. Jadi sejak dahulu bendera merupakan simbol negara. Sejak zaman Nabi SAW. Oleh karena Ja'far bin Abi Thalib berusaha megang bendera tersebut. Dengan tangan kanan tidak bisa, tangan kiri tidak bisa, pegang dengan kedua lengan atasnya sampai akhirnya terbunuh. Maka pendapat yang kuat Allah alam bisawab, tidak mengapa kita hormat bendera, karena bendera tersebut bukan bendera yang kita hargai, dia hanyalah benda mati ya. Tidak sampai pada derajat mengatakan hormat bendera adalah kesyirikan, enggak benar ya. Sebagaimana Anda kalau misalnya KTP Anda dirobek-robek sama orang ya, atau dihina-hina sama orang, diinjek-injek, Anda kan tersinggung, itu lambang dari Anda. Bukan karena KTP-nya bernilai, tidak ada nilainya ya. Tetapi karena dia lambang dari diri Anda. Sama, bendera juga tidak boleh dihina. Karena dia lambang daripada negara. Negara kita bisa tegak dengan perjuangan kaum muslimin melawan penjajah yang notabene-nya kafir. Negara kita bisa tegak dengan takbir ya. Dengan perjuangan para pahlawan yang rata-rata adalah orang-orang apa? Islam ya. Oleh negara ini harus kita jaga. Tidak boleh diganggu oleh negara lain. Bendera kita harus kita hormati. Maksud saya nyampaikan ini kenapa? Karena sebagian orang berlebih-lebihan sehingga mengatakan kalau orang hormat bendera syirik. Tidak demikian. Tidak demikian ya. Dan waktu antum hormat bendera, apakah antum meyakini bendera tersebut sesuatu yang tidak? Kita tidak meyakini bendera tersebut suatu makhluk yang sangat hebat. Enggak, kita tahu itu hanya sekedar lambang apa? Lambang negara. Tidak ada perasaan seakan-akan kita ibadah kepada bendera tersebut. Saya ingat saya dulu waktu saya sekolah sering hormat bendera, saya tidak pernah punya perasaan seperti itu. Iya atau tidak? Tidak. Tapi sekedar ini hanya sekedar lambang negara, ya kita hormat ya. Karena inilah hasil perjuangan para pahlawan kita ya. Bendera. Sekarang bendera atau kalau urusan bab kainnya, apa sih arti sebuah kain? Wong kain diinjek juga nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menjadi bendera ada makna. Beda kan? Kain ya kain. Ada kain jadi popok, ada kain jadi pempes, ada kain jadi keset, ada kain jadi kopiah, ada kain jadi baju, ada kain yang dipotong kemudian ada makna. Bendera ada maknanya. Bendera yang jelas itu bukan Tuhan juga. Bendera ada maknanya, merah berani, putih suci. Akhirnya menghormati apa? Nilai perjuangan dan nilai kesucian. Boleh menghormat bendera, bukan kainnya. Anda salah kalau menghormati kainnya. Kain nggak ada nilainya, tapi makna di balik bendera itu. Jadi bukan hanya selembar kainnya, bukan makna. Sehingga kalau ada orang injak-injak bendera, nginjak-injak kesucian dan
Simbol kemuliaan ya nggak boleh. Jangan lalu oh ini kan cuma kain saja. Wah, Anda nggak boleh. Karena ada makna di balik kain, selembar kain itu ada maknanya, makna kesucian kan begitu. Masih ingat kan waktu di SD? Putih artinya suci, merah berani. Berarti ada satu. Berani adalah keberanian yang harus diangkat, dijunjung. Berani harus atas dasar suci, kebenaran. Nggak boleh berani nggak pakai bicara, namanya ngawur. Kalau berani dengan kebenaran bisa menjadi seorang mujahid. Maka kita hormat. Bukan sujud, menghormat. Jadi sah-sah saja asalkan tahu artinya. Bukan menghormat kain, tapi menghormat makna di balik merah dan putih. Ada maknanya. Tapi kalau merah putih di negeri lain, bisa jadi Anda haram menghormat. Misalnya apa? Merah putih simbol Tuhan, dewa dewi. Wah, nggak boleh. Misalnya ada sebuah negeri kan ada yang merah putih sama kan? Ada negara lain ada namanya merah putih. Tanya dulu apa artinya? Artinya ini merah ada dewa merah misalnya, putih dewa putih. Oh, nggak boleh. Anda ikut-ikutan nggak boleh karena maknanya. Tapi merah putih di Indonesia nggak ada makna dewa, nggak ada makna Tuhan, nggak ada. Tapi itu hanya simbol kesucian dan simbol keberanian, maka sah. Dan cara menghormatinya pun adalah bukan dengan sujud, bukan itu bendera kalau kita sujud tidak, ya? Bukan bendanya tapi maknanya. Anda punya baju merah ini putih, ya biasa saja, ya kan? Tapi di saat menjadi bendera ada simbol, maka menghormat bendera merah putih adalah sah. Dan ini bukan sujud. Hormat kepada makna yang terkandung di balik merah putih. Tapi kalau saya haram menghormat bendanya, ya hanya orang yang tidak berpikir menghormat sesuatu yang nggak ada artinya. Nah, kalau ada artinya yang dihormati bukan bendanya, makna. Makanya kalau maknanya sah, ya sah kita hormati. Kalau maknanya syirik, ya mengarah kepada simbol ketuhanan, ya nggak boleh. Karena ada bendera gambarnya gambar simbol ketuhanan, kan ada. Di agama-agama lain kan ada. Nah itu nggak boleh Anda menghormat karena ada simbol ketuhanannya di situ. Apa? Keyakinan, nggak boleh. Tapi bendera merah putih di Indonesia adalah aman dari kesyirikan, nggak usah, nggak ada masalah Anda hormat. Hormat bendera ya. Hormat. Selesai.